pemirsa Unhas TV, jumpa lagi bersama saya Zahra Sabita Suceng dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita teraktual hanya untuk Anda. Pemirsa, kunjungan mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaludin ke Rumah Identitas Universitas Hasanuddin menjadi ajang silaturahmi mengenang masa lalu bersama dengan kawan lama, pengasuh surat kabar identitas. Kunjungan ini dilakukan pada 25 Juli 2024 di Rumah Identitas. Simak berita selengkapnya untuk Anda. Kunjungan Hamid Awaludin, mantan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, ke Rumah Identitas menjadi ajang silaturahmi dengan para generasi-generasi identitas, khususnya generasi awal identitas Unhas, pada Kamis 25 Juli 2024. Bertemu kembali kawan lama sesama pengasuh surat kabar identitas, menurut Hamid, merupakan momen yang sangat berkesan dan menyentuh. Potret kenangan bersama di masa silam dikenang kembali dalam kunjungan tersebut. Sekilas kembali teringat sejumlah artikel yang ditulis dulu saat membuka arsip di Rumah Identitas, yang menurutnya menarik karena dapat melihat dan membaca tulisan sendiri dari 40 tahun yang lalu. Teman-teman saya, generasi awal identitas, Dahlan, SNO, kemudian melihat foto-foto masa lalu kami waktu kami menjadi pengasuh surat kabar identitas. Ternyata sangat menyentuh memori dan kenangan kami di masa silam. Ya, itu. Setelah melihat dan membandingkan Rumah Identitas Unhas 2024 dan Rumah Identitas Unhas yang diasuhnya dahulu, terlihat jelas perbedaannya. Dia bahkan menceritakan betapa berbeda fasilitas yang digunakan dahulu dan milik Rumah Identitas sekarang. Dulu satu ruangan di kampus lama itu kan, terus ada sekat sedikit tempatnya pemimpin redaksi Pak Anwar Arifin. Selebihnya kita berebut meja, berebut 2 mesin ketik besar. Sekarang Anda ini sudah hebat sekali. Di mana-mana ada ruangan, saya lihat ini. Kalau kita dulu satu ruangan begini, itu yang kita share semua. Itu adalah kita seharapkan supaya menjadi sumber informasi bagi media-media lain. Artinya kita harus menggali informasi-informasi dari kampus ini yang tidak ditemukan di ruang publik, di luar. Karena misalnya contoh penelitian, banyak sekali penelitian yang menarik di sini yang bereksplor. Itu juga harus bisa dibaca melalui digital, dan itu menjadi membuat koran ini menjadi terkenal, ya, menjadi tetap bisa eksis, bisa tetap memiliki pembaca yang banyak, apalagi para alumni Universitas Hasanuddin kan bisa mengikuti melalui daring, ya, dengan adanya kemudahan teknologi sekarang ini. Hanya memang perlu disisipkan di grup-grup alumni Universitas Hasanuddin itu bahwa identitas bisa dibaca melalui ini, jadi mereka juga tidak kehabisan informasi. Kalau dulu masih dalam bentuk cetak itu kita kirim melalui pos ke alumni, tapi itu kan tidak mungkin lagi kita lakukan sekarang ini. Dengan kemudahan teknologi sekarang ini itu lebih praktis, ya, lebih cepat lagi malah, sehingga para alumni itu bisa mengikuti perkembangan alma maternya secepat. Muhammad Dahlan Abu Bakar yang juga merupakan generasi awal pengurus identitas menjelaskan peran penting media kampus seperti Identitas Unhas. Sebagaimana misi dari Identitas Unhas adalah bagaimana menjaga citra universitas kepada publik. Posisi identitas sebagai penyeimbang yakni sebagai pemberi informasi dari arus bawah yang diimbangi dengan informasi yang diperoleh dari birokrasi universitas, sehingga informasi yang disebarkan berimbang dan tidak timpang. Dahlan juga berharap bahwa berita yang dihasilkan dapat menjadi sumber informasi bagi media lain. Identitas Unhas merupakan salah satu media kampus yang telah lama berdiri dan masih awet hingga sekarang. Sejumlah karyanya yang bisa dikenang bahkan masih bertumbuh hingga sekarang, bukan karena tanpa alasan. Kita ini bertahan, identitas ini bertahan karena pandai memainkan flamboyan dan memainkan perkembangan politik di tanah air, ya. Tapi kan kebebasan pers seperti sekarang ini sudah luar biasa meledaknya, ya, dengan adanya media-media sosial, ya, podcast politik dan lain-lain sebagainya, itu sudah ini, ya.
Nah, sekarang pers kampus ya itu kayaknya sudah berubah. Baik dia punya oplah maupun pola penerbitannya ya. Seperti identitas kan sudah menuju ke jurnal ya. Sudah bukan lagi koran-koran yang seperti selama ini yang ada. Kita sudah berubah poin. Dan kalau terjadi perubahan seperti jurnal itu karena ini tentu saja publishnya itu tidak segarang apa yang kita lihat di koran-koran kertas tuh yang mainstream yang terbit selama ini ya. Dan saya kira kebebasan pers itu sudah tampak sekarang ya, sekalipun memang masih ada di sana sini kelemahan-kelemahan yang dilakukan oleh redaktur di beberapa koran di Indonesia. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zara Sabita Suceng beserta kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.